yang lagi itu kita flashback dulu sedikit, dijemput oleh ibunya itu Nikita Mirzani. Abang sendiri di mata hukum gimana praktisnya? Oke, kita harus mencoba membedah dulu nih undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Jadi manakala disebut anak di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu adalah anak di bawah usia 19 tahun. Tapi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan anak itu anak yang di bawah 23 tahun. Artinya kalau di bawah itu berarti kita kategorikan sebagai anak. Sebagai anak otomatis hak dan kewajibannya melekat ke orang tua. Apakah orang tuanya utuh atau orang tuanya sudah berpisah. Kalaupun sudah berpisah, jangan lupa anak perempuan itu binnya sampai kiamat pun melekat ke bapaknya. Jadi bapaknya harus tetap bertanggung jawab semestinya. Oke lah, katakanlah bapaknya tidak bertanggung jawab. Katakanlah misalnya. Yang bertanggung jawab adalah ibunya. Berarti orang tuanya dalam hal ini ibunya itu harus mendidik anak tersebut sampai usia dewasa atau menikah. Sarannya gimana? Otomatis orang tua harus menjadi contoh atau role model bagi anak-anak. Ingat bahwa contoh yang terbaik adalah contoh yang ada di dalam rumah. Kita harus memberikan yang terbaik. Memang kita juga punya aib, punya hal-hal yang bad habit gitu. Tapi pada saat ketemu dengan anak, kita harus tumbuh kembangkan bahwa kita itu adalah contoh. Nah itu dimulai dari itu. Karena apa? Kalau kita tidak menjadi contoh, anak akan mencari contoh di rumah. Atau anak tidak nyaman di rumah, akan mencari kenyamanan di luar. Dan contohnya banyak, karena lebih nyaman di luar. Namun hak dan kewajiban itu tetap melekat. Karena apa? Sampai usia dewasa, kebutuhan pokoknya, makan hariannya, SPP-nya, itu melekat ke orang tua. Kecuali anak tersebut misalnya kuliah dan bekerja part-time, nah itu lain tuh. Tapi kalau masih di dalam rumah, sekolahnya pun dekat rumah, kemudian hal-hal yang lainnya tidak terlalu jauh, otomatis kan anak kembali ke rumah pada saat kegiatan di luar rumah itu selesai. Nah disitulah fungsi kita sebagai orang tua, menumbuh kembangkan psikologis anak dengan baik dan benar, supaya menjadi contoh yang kredibel, contoh yang memang diharapkan oleh anak. Itu yang paling penting. Nah kemudian terkait dengan kasus yang viral tadi, ini kasus yang sebenarnya menyedot drama Indonesia setelah kasus Eki dan Vina. Eki Vina udah selesai, masuk ke kasus yang kita sebut terkait dengan anak juga. Yang harus dilihat balik lagi, karena ini masih anak ini harus ikut ke orang tuanya meskipun orang tuanya sudah pisah, karena bagaimanapun tanggung jawabnya masih melekat ke orang tuanya, baik SPP dan lain-lain, termasuk misalnya anak tersebut nakal di luar, tanda kutip nakal gitu. Nakal itu artinya mungkin tidak mau pulang ke rumah, ya harus segera dijemput, karena bagaimanapun itu tanggung jawab moral sebenarnya dan tanggung jawab hukum dari orang tuanya. Jadi orang tua harus membela anaknya habis-habisan, karena anak balik lagi akan menggantikan kita, mulai sebagai kepala rumah tangga atau mungkin sebagai pewaris dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah boleh dijemput anak tersebut dari luar? Oh boleh. Bukan hanya kewajiban, adalah hak juga melekat ke orang tuanya. Kecuali anak tersebut sudah Bang, kalau undang-undang atau secara hukum aborsi itu seperti apa Bang? Jadi kalau kita ngomong undang-undang kesehatan, kemudian KUHP terkait dengan kita sebut aborsi kan part of dari crime atau mungkin kita sebut pembunuhan. Jadi ada sebuah perencanaan. Kita mengenal namanya pasal 338 yang pembunuhan tidak direncanakan dan pasal 340 yang pembunuhan yang direncanakan. Artinya kalau mau diarahkan ke sana bisa, tapi kan balik lagi, namanya pembunuhan berencana tidak mungkin tunggal pelakunya. Pasti ada turut serta dari pihak-pihak lain, dokter atau bidan atau rumah sakit. Atau mungkin orang-orang yang bekerja di sektor kesehatan, itu masuk semuanya. Kalau mau diusut semuanya, ya bisa kena, termasuk tadi dokter, bidan, perawat,
dan hal-hal yang sifatnya terkait di sana. Kemudian siapa yang menganjurkan melakukan tindak pidana tersebut, itu pun kena juga. Jadi kalau kita sebut ini delik aduan, ya harus diadukan. Kalau diadukan, tidak mungkin terlapornya adalah tunggal, pasti banyak. Nggak mungkin bahwa tindak pidana yang kita sebut perencanaan itu mikir sendirian. Pasti dia akan diskusi. Siapa yang tempat diskusinya, siapa yang melakukan eksekusi, siapa yang membantu eksekusi, kan pasti ada peran serta dari orang-orang tersebut, termasuk yang kita sebut namanya wadah atau tempatnya. Kalau memang bukan di rumah sakit, kan nggak mungkin di lapangan aborsi, pasti di sebuah tempat. Nah, tempatnya di mana? Bukan di rumah sakit, di rumah. Berarti rumah itu punya siapa? Nah, itu kan kena juga. Artinya kita nggak bisa langsung menuduh satu orang saja, nggak bisa. Ini rentetannya kena nih. Kalau mau dibuka itu lebih bagus. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi, kalau memang benar ya aborsi, supaya tidak ada lagi aborsi di Indonesia. Jadi yang dihukum jangan ibunya saja atau yang penganjur saja, tapi tempatnya, pemilik tempatnya, dokternya, dukunnya, orang pinternya, termasuk perawatnya. Supaya orang Indonesia yang katakanlah pengen aborsi akhirnya tidak jadi. Sehingga apa? Populasi kita banyak gitu. Indonesia tuh sekarang menyempit. Dulu orang tua kita mungkin anak 8 orang, sekarang 1 aja udah berat gitu. Bang, iya, masuk ke sana. Artinya pada saat kita bicara terkait dengan pasal-pasal tersebut, tidak mungkin terlapornya tunggal, pasti beberapa. Tinggal dicari. Yang mencari siapa? Penyidik. Katakanlah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Pada saat LP itu masuk, itu akan dibentuk namanya tim penyidik. Dikepalai oleh Kasat Reskrim, misalnya katakanlah. Kemudian tim penyidiknya Brigadir 2, Brigadir 1 itu akan melakukan upaya yang namanya penyelidikan. Apa sih penyelidikannya? Pertama memanggil. Memanggil siapa? Pertama memanggil pelapor dulu dong. Pelapor akan diinterview, namanya diwawancara oleh penyidik di sebuah tempat, kalau memang bisa di Polres. Kemudian setelah itu ada saksi. Mulai dari saksi fakta dulu nih, yang mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yang dilaporkan. Ada 2, minimum 2, nggak boleh, karena kalau 1 itu bukan saksi, minimum 2. Kemudian ada ahli. Bagaimana ahli itu akan menceritakan? Mungkin di situ ada ahli kesehatan, ada ahli psikolog, ada ahli kriminologi, dan lain-lain. Supaya bisa menguatkan keterangan saksi fakta tersebut, bahwa itu sudah masuk kategori tindak pidana yang dilaporkan. Nah, itu nanti ahli akan menguatkan. Setelah selesai dari pihak pelapor, akan dipanggil terlapor. Jadi terlapor yang dalam LP itu siapa saja? Katakanlah A, B, C, dan D. Nah, A, B, C, D itu akan dipanggil. Nanti peran A sebagai apa? Peran B sebagai apa? Peran C sebagai apa, dan peran D sebagai apa? Apakah A sebagai aktor intelektualnya, dadernya? Apakah B hanya sekedar turut serta? Yang C hanya menyaksikan? Yang ini sebagai apa? Nah, itu akan dilihat, diinterview oleh penyidik dari Polres tersebut.